Alright everyone, welcome back to my English lesson. So in this third episode, we're going to study about singular and plural noun. Oke, jadi di video sebelumnya aku udah kasih introduction tentang noun. Oke, ada noun yang namanya singular dan ada yang namanya plural. Oke, jadi singular noun itu adalah kata benda yang jumlahnya cuma satu. Biasanya, kalau bendanya cuma satu, itu di bahasa Inggris kita pakai ada yang namanya sama en, artikel itu. Artikel dan artikel en. Terus, plural noun itu apa? Plural noun adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. 2, 3, 4, 5, 10, 20. Dia nggak pakai nggak pakai en. Tapi biasa di ujung kata bendanya kita tambahin huruf s. Contohnya books, teachers, apples, cities, cars, itu plural noun. Jadi singular itu bendanya cuma satu, plural itu bendanya lebih dari satu. Oke, so far so good. Nah, di bahasa Inggris itu ada peraturan. Nggak terlalu kayak bahasa Indonesia yang peraturannya nggak banyak, tapi kalau di bahasa Inggris peraturannya lumayan nih. Kalau bendanya singular, cuma satu, biasa pakai sama en. Itu kalau kata bendanya berawalan huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa? Huruf mati. Contohnya B, C, D, F, G. Sedangkan en itu untuk kata benda yang awalan hurufnya bersuara A, I, U, E, O. Huruf hidup. Contoh nih, book, buku. Depannya huruf apa? B, huruf mati, ya nggak? Konsonan. Jadi kita pakainya book, book. Terus nih, car. Depannya huruf apa? Huruf C, huruf mati. Jadi pakainya car. Teacher. Teacher ini depannya huruf apa? T, huruf mati. Teacher. Pakainya Sedangkan ini, coba lihat nih. Apple. Depannya huruf apa suaranya? A. Apple. Jadi pakainya N. An apple. Egg. Telur. Depannya huruf apa? E. Huruf hidup. Jadi pakainya N. An apple. Orange. Depannya apa? O. An orange. Diingat, yang berpengaruh itu suaranya ya, bukan hurufnya. Maksudnya apa? Coba lihat ini. University. Depannya huruf apa? Huruf U. Bunyinya huruf U nggak depannya? U. Y depannya. University. Depannya huruf mati. University. Bukan university, oke? Karena suaranya huruf mati, berarti dia pakainya N atau E. Berarti harusnya university. Oke, terus nih, jam. Cara bacanya gimana? Bukan hour. Hanya huruf mati. Hour. A. Huruf hidup kan? A depannya. Berarti hour atau an hour. Karena dia depannya huruf hidup, bunyinya hour. Berarti pakainya N. Jadinya an hour. Jadi yang berpengaruh itu bunyinya ya, bukan hurufnya. Bunyinya. Kalau bendanya cuma satu, awalnya bersuara konsonan, diikuti sama Tapi kalau bendanya cuma satu, bersuara huruf vokal, diikuti sama en. Sama en itu artinya bisa sebuah, seorang, atau seekor. Jadi misalnya aku mau bilang seekor kucing. Kucing itu bahasa Inggrisnya cat. Berarti kita bilangnya a cat. Terus some itu buat apa? Some itu kalau dia plural, lebih dari satu. Kalau dia lebih dari satu, kita pakainya some. Some itu artinya beberapa. Oh, aku punya beberapa buku. I have some books. Jangan lupa pakai huruf S ujungnya, karena dia lebih dari satu. Some books, beberapa buku. Some apples, beberapa apel-apel. Some students, beberapa murid-murid. Nah, terus, kalau bendanya nggak bisa dihitung, air, gula, pakainya some juga bisa. Aku punya beberapa air di dalam botol minum gitu. I have some water. Oh, aku perlu beberapa gula. I need some sugar. Jadi kalau bendanya nggak bisa dihitung bisa pakai some. Dia nggak bisa pakai sama an. Sebuah air kan nggak bisa. Some water bisa beberapa air gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris ya. So far so good. Kalau ada yang bingung tanyain aja di kolom komentar. I will try my best to answer your questions. Nah, terus aku ada mention nih. Kalau bendanya plural, lebih dari satu, kan kita perlu taruh huruf S di ujungnya. Ya nggak? Huruf S di ujungnya. Tapi kita nggak bisa semerta-merta semuanya dikasih huruf S. Umumnya emang pakai huruf S. Contohnya kayak book, jadinya books. Jadinya cats. Table, jadinya tables. Tapi kalau kata bendanya berujung huruf S, SS, SH, CH, X, Z. Satu lagi, ujungnya huruf O, itu ujungnya harus pakai IS. Contohnya kayak gini, bus. Ujungnya huruf apa? Huruf S.
berarti harus tambahin IS, nggak bisa tambah S. Jadinya buses. Glass. Glass ini ujungnya huruf SS. Jadinya glasses. Watch. Jam tangan. Jam tangan ujungnya huruf CH. Di sini ada CH kan? Jadinya watches. Oke. Contoh lagi kayak tomato. Ujungnya huruf apa? Huruf O. Berarti bisa nggak kita tambah S? Tomatoes. No, it's wrong. Jadi harusnya pakai IS. Tomatoes. Oke. Terus yang ujungnya huruf X, kayak kemarin box, kotak. Dia berarti harus tambah IS. Boxes. Oke. Jadi kalau huruf-huruf ini ujungnya harus pakai IS. Terus kalau kata bendanya berujungan huruf Y-nya tuh kita hapus dulu, kita ubah jadi huruf I, baru kita tambahin IS. Contohnya kayak gini. Baby. Lihat, huruf Y. Y-nya kita ubah jadi huruf I dulu, baru tambah IS. Babies. Siri. Siri, ujungnya huruf Y, Y-nya diubah jadi I dulu, baru ditambahin IS. Series. Story. Story. Ujungnya huruf Y, Y-nya kita ubah jadi I dulu, baru tambahin IS. Stories. Jadi kalau ujungnya huruf Y, kita tambah Y-nya kita ubah jadi I, baru kita tambahin IS. Tapi, kalau misalnya kata bendanya ujungnya huruf Y, tapi sebelum huruf Y bersuara atau berhuruf vokal, A, I, U, E, O, maka kita cuma perlu tambah S. Coba lihat ini, toy. Ujungnya huruf Y, ya nggak? Sebelum huruf Y huruf apa? O, toy. Berarti kita nggak perlu ubah Y-nya jadi I. Langsung aja kita tambah S, toys. Day, hari. Day. Depannya huruf apa? Depan huruf Y, huruf A. Vokal kan? A, I, U, E, O. Jadinya days. Key, depan huruf Y ada huruf E. Jadinya keys tambah S. Jadi, kalau kata bendanya ujungnya huruf Y, dan sebelum huruf Y adalah huruf mati, nih kayak huruf B, huruf T, huruf R, maka Y-nya kita ubah jadi huruf I dulu, baru ditambahin IS. Jadinya yes, baby, series, stories. Tapi kalau kata bendanya berujungan huruf Y, tapi sebelum huruf Y ada huruf vokal, maka tinggal ditambahin S. Oke, diingat, guys. Terus, kalau kata bendanya berujungan huruf F atau FE. F sama FE-nya kita ubah jadi huruf V, baru tambahin IS. Contohnya kayak daun, leaf, leaf, daun. Itu kalau satu. Tapi kalau daunnya lebih dari satu, contohnya kayak di pohon kan daunnya banyak banget, ya nggak? Jadinya leaves, leaves. Pakai V. Jadi F-nya kita ubah dulu jadi huruf V, baru tambahin IS. Leaves. Istri. I'm sorry, mungkin ini agak sensitif. Tapi ini sebagai contoh aja, wife itu kan ujungnya huruf F dan E, ya nggak? Wife. Tapi kalau dia jamak, jadinya wives, wives. FE-nya kita ubah jadi VE, baru tambah S, wives. Sama kayak knife, pisau, knife, ujungnya FE. Kita ubah jadi VE, VA, baru tambah S, knives. Oke? Oke, jadi ini adalah peraturan cara menambahkan huruf S di kata benda yang lebih dari satu. Nah, terus kata benda yang jamak atau lebih dari satu itu ada juga yang bentuknya irregular. Regular itu yang bentuknya tinggal ditambahin S aja tadi kayak tadi. Tapi ada yang namanya irregular, dia bentuknya berubah-ubah gitu. Atau bahkan ada yang nggak berubah sama sekali gitu. Nah, itu kita perlu hafalan, guys. Contohnya kayak man, kalau lebih dari satu jadinya man. Woman jadinya women. Child jadinya children. Tooth jadinya teeth. Mouse jadinya mice. Bahkan ada yang nggak berubah bentuk sama sekali. Sheep kalau satu, kalau lebih dari satu ada 10, tetap sheep. Nggak perlu tambah S. Nggak bisa sheeps. Nggak bisa, tetap sheep. Deer juga. One deer, two deer, three deer. Jadi nggak perlu S. Fish juga. Walaupun ujungnya SH, kita nggak perlu tambah IS. Fishes, no. Jadi one fish, two fish, many fish. Gitu. Jadi buat irregular plurals, you have to memorize those words. Oke, so this is the end of our lesson today. Aku harap kalian paham dan kalian ingat apa aja yang kita pelajarin tentang noun di lesson kali ini. Sampai jumpa di lesson selanjutnya. Bye-bye.